Memangnya kalau Pak Prabowo tegak lurus dengan Pak Jokowi, apakah sampai dalam tahap kalau seandainya diminta untuk menjadi cawapresnya Ganjar? Yang pertama, sekarang dengan masuknya Nasdem, PKB di dalam satu koalisi bersama, saya juga dengar justru dari PKB sendiri yang menginginkan perubahan nama koalisinya, yang semula koalisi perubahan jadi koalisi pembaharuan dan keberlanjutan. Jadi sebenarnya semua koalisi ini mainstreamnya ingin keberlanjutan. Jadi mengenai soal apakah nanti 3 pasang atau 2 pasang, ini masih ada waktu yang cukup. Tapi menurut saya sekarang kita udah dalam suasana kompetisi yang sama idenya, ingin ada keberlanjutan, yang segala macam yang justru tegak lurus kita kepada Pak Jokowi sebagai presiden sekarang adalah menindaklanjuti hal-hal yang sudah baik yang sudah Tapi pertanyaan saya tadi, oleh Pak. Tegak lurus kalau diminta untuk cawapres bagaimana? Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nurdin, tidak ada satu kondisi objektif dan subjektif yang memungkinkan kenapa menjadi Pak Prabowo harus nomor 2. Karena pertama dari sisi elektabilitas itu sekarang ya naik gitu. Kemudian tambahan dukungan Partai Demokrat sebenarnya juga bukan partai bukan koalisi gemuk karena ini dengan gantiin kata lain PKB. Tidak mungkin menjadi cawapres ya untuk seorang Prabowo Subianto. Itu tentu kan akan dipertimbangkan oleh siapapun. Baik mastermind dan siapapun. Baik mastermind, belum ada jawaban yang pasti nih, yang tegas justru kan kita sebagai pihak yang sekarang menerima respon. Tadi ada pernyataan Mbak Puan, ada pernyataan Mas Eriko, ada pernyataan Mas Zalul yang punya ide tentang 2 pasang. Ini baru malam ini kita tahu tentang ide ini. Masa sih baru tahu, Bang Eriko? Dari tadi itu disebut mastermind. Dan sudah terungkap sebetulnya yang disebut mastermind dari tadi itu siapa? Ya. Pak Jokowi yang merupakan kader dari PDI Perjuangan. Ya, buat kami atau Bu Mega? Ini gimana ini? Buat kami kan Pak Jokowi dan Bu Mega itu kan adalah satu. Pak Jokowi ada kan juga diberikan kesempatan mahkota yang utama dari Ibu Mega. Itu jelas. Kalau saya begini saja Mbak, karena waktu durasi yang begini singkat ya. 2-3 minggu ke depannya akan terjadi hal-hal yang menarik. Apa sih nanti Bang lihat Eriko? Saja. Karena ada waktu prosesnya. Supaya begini Mbak Sil, nanti minggu depan kami juga akan diundang lagi di sini kan. Nanti lihat, ini akan menarik ini. Tensi-tensinya dan perubahan-perubahan. Hukum, nyentil siapa? Nyentil yang di sebelahnya? Saya kan cuma nyampaikan bahwa semua ada aturan main, aturan hukum. Kan itu saja. Bang ya perkara apa saya enggak tahu. Soalnya kan kita tahu Gus Muhaymin habis diperiksa KPK. Ini ngomongin soal aturan hukum. Ya, apa ini maksudnya? Ya kita tentu pasti akan menghormati setiap aturan, termasuk aturan hukum. Tapi jangan menggunakan hukum sebagai alat politisasi. Yang jelas apa yang saya sampaikan soal prediksi ini bisa nanti dibuktikan kira-kira di awal Oktober, minggu pertama. Kalau itu tidak terjadi berarti tidak terjadi 2 poros. Kira-kira penanggalan saya itu di Oktober itulah akan terjadi 2 poros. Karena? Hilalnya kelihatan. Ada apa? Karena memang agak kesulitan memutuskan, maka akan diputuskan oleh 1 orang nanti di situ. Siapa? Ya saya nggak akan menunjuk itu, biarlah Pak pengamat yang nunjuk. Karena saya bukan pengamat. Kalau saya dalam sisi Wakil Ketua Umum PKB, saya berharap 3 poros. Namun ada yang menghendaki 2 poros. Dan dalam prediksi saya. Deadline-nya adalah 2 hari sebelum masa pendaftaran. Enggak, kira-kira kalau 19 ya minggu pertama sampai kedua situ. Oke, jadi masih ada kemungkinan yang masuk atau keluar dari koalisi sehingga terbentuk 2 poros. Pasti. Baik, kita akan lihat ya, kita buktikan masih ada 3 minggu mungkin akan kita bahas lagi nih. Ini beneran akad atau justru rungkat ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Kita akan lihat kejutan-kejutan apa yang terjadi dalam 2 atau 3 minggu nanti. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.